Semoga masih semangat ya. Ini kakak maaf agak terlambat tadi ngajar kelas tatap muka dulu ya, baru bisa gabung ke grup Zoom-nya. Nah adik-adik, ini pertemuan kita yang kesekian kalinya bersama Kak Eka ya. Hari ini kita masuk ke materi statistik ya. Nah, statistik ini kalau di dalam soal-soal UTBK ini masuk dalam kategori kuadran pertama ya. Dia mudah dan lumayan sering keluar juga nih nanti di soal-soal UTBK. Oke, seperti biasa kakak pengen cek dulu satu persatu di sini. Ada yang udah siap, ada D. Aisyah. Assalamualaikum D. Aisyah. Waalaikumsalam, Pak. Oke, salam kenal ya. D. Aisyah dari lokasi mana, Dek? Dari Depok, Pak. Oh, Depok ya. 82 Depok. Oke. Kemudian ada juga di sini D. Raffi. Assalamualaikum D. Raffi. Halo, Assalamualaikum D. Raffi. Nggak ada orang ya D. Raffi. Kemudian ada juga di sini D. Purwoko. Assalamualaikum D. Purwoko. Halo, D. Purwoko. Nampaknya masih sholat mungkin ya. Kemudian ada D. Rizkullah. Assalamualaikum D. Rizkullah. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Standby ya? Iya. Mantap. Kemudian ada D. Zahra. Assalamualaikum D. Zahra. Halo, D. Zahra. Nggak ada orangnya juga. Kemudian D. Syafira. Assalamualaikum D. Syafira. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Siap ya PJJ-nya ya? Nah, oke. Untuk adik-adik yang lain, kakak nggak bisa sapa satu persatu. Kita langsung mulai saja. Nanti yang baru bergabung silahkan mengkondisikan. Nah, seperti biasa nanti kakak tampilkan videonya. Kemudian ketika kakak menampilkan video, seandainya ada penjelasan yang kurang dipahami atau ada penjelasan yang sekiranya masih membingungkan, nanti boleh memotong videonya tersebut ya. Nyalakan mikrofonnya, langsung tanya ke kakak. Nanti insya Allah kita diskusikan sama-sama ya. Oke, ini kakak tampilkan videonya. Kita cek suara dulu. Nah, gimana? Terdengar jelas adik-adik? Belum, Kak, belum ada suaranya. Belum ada suaranya? Belum ada. Udah. Di sini 7 paling banyak Udah, muncul. Kak. Ya, Udah. Ada suaranya ya? Oke, tadi kakak pause memang ya. Tadi buat tes doang nih. Oke ya, kita mulai dari yang pertama. Bismillah, silakan adik-adik memahami ya sambil diperhatikan, catat nanti apa yang mau ditanyakan ya. Oke, bismillah, kita mulai. Ini kakak akan menjelaskan materi tentang statistika. Oke, kita simak ya. Nah, apa saja sih yang dipelajari di statistika? Yang pertama yaitu penyajian data tunggal. Yang kedua, ukuran pemusatan data tunggal. Yang ketiga, ukuran penyebaran data tunggal. Yang keempat, ini ada perubahan data tunggal. Dan yang terakhir ada data berinterval. Oke, jadi kelima materi ini yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, kita mulai dari penyajian data tunggal. Nah, penyajian data tunggal dapat ditampilkan dalam 4 bentuk. Apa saja? Yang pertama ada tabel, kemudian yang kedua ada diagram batang atau istilah lainnya histogram. Yang ketiga ada diagram garis, dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Oke, kita mulai dari tabel frekuensi. Nah, sini ada tabel frekuensi kumulatif ya. Nah, sini ada nilai sebagai berikut. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensi yang menyatakan jumlah, nilai 5 ada 1, nilai 6 ada 1, 7 ada 4, 8 ada 3, 9 ada 1. Nah, di sebelahnya ada frekuensi kumulatif. Maksudnya apa? Kita lihat di sini berarti 1 tulis 1.
Kemudian bawahnya adalah 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10. Nah, Oke, ini untuk cara mencari frekuensi kumulatif. Adik-adik bisa memahami ya? Enggak, Paham ya? Apa? enggak. Oke, sip, mantap nih. Kita lanjut. Oh ya, nanti biasanya dalam penulisan frekuensi biasa, ini suka dibedakan di dalam rumusannya. Kalau frekuensi biasa, ini pakai F kecil, ya. Kalau yang frekuensi kumulatif, nah, nanti pakai F besar biasanya. Yang ini F. Cara ngitung frekuensi caranya kayak apa, Pak? Gimana? Cara Ngitung, apa? Ngitung frekuensi. Ngitung frekuensi yang biasa, F kecil. Iya, Oke, nanti diketahui di soal. iya. Nah, itu diketahui di soal biasanya untuk yang frekuensi biasanya. Siap. Paling nanti adik-adik nyari untuk yang frekuensi kumulatifnya ya. Jadi kan Iya. kalau dari sini 1, berarti tulis ulang aja 1. Kemudian ditambahkan di sini ya. Jadi 1 tambah 1 jadi dapatnya 2. Dua. Silang. nanti tambah lagi dengan 4. Berarti dapat di sini jadi 6. Tambah lagi di sini 3. Nanti dapatnya jadi 9. Tambah lagi 1, berarti dapatnya jadi 10. 10 gitu. Itu cara menuliskan frekuensi kumulatif. Ya. Oke. Oke. Ini mau di Maksudnya frekuensi kumulatif itu maksudnya total dari atas sampai garis tertentu gitu, Kak? Iya, Bagaimana? benar. Iya, benar. Sip. Oke, Kak. Ini mau disalin apa enggak? Enggak, dipoto aja. Asik, mantap. Iya, maksudnya itu. Lanjut ya. Ini kakak clear ya. Silakan di screenshot dulu. 1, 2, 3. Udah? Kita lanjut. Oke. jadi angka 10 ini adalah menunjukkan total frekuensi di sini. Nah, kalau kita jumlahkan 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6, tambah 3, 9, tambah 1, 10. Oke, berarti sudah pas ya. Oke, itu tentang tabel frekuensi. Nah, berikutnya ada histogram. Nah, kalau yang data tadi kita tampilkan dalam bentuk histogram. Jadi yang sebelah mendatar itu adalah nilai 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk yang tegak itu menyatakan frekuensi. Nah, tadi yang nilai 5 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 4, 8 ada 3, 9 ada 1. Nah, ini tabel frekuensi kumulatifnya yang tadi ya. Sebagai berikut. Oke, kemudian berikutnya ada diagram garis. Nah, kalau diagram garis berarti tinggal hubungkan titik-titik nanti membentuk sebuah garis. Nah, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9. Nah, tinggal hubungkan garis. Nah, itu adalah namanya diagram garis. Kemudian kalau diagram lingkaran, nah berarti tinggal kita buat aja. Nanti bisa diubah dalam bentuk derajat atau dalam bentuk persen. Nah, nanti tergantung permintaan soalnya ya biasanya. Oke, di sini ada contoh soal nih. Jika diagram batang di bawah ini menampilkan frekuensi kumulatif hasil tes matematika siswa kelas 12. Nah, presentasi siswa yang memperoleh nilai 8 adalah. Nah, ini kita ambil dari soal Senam PTN 2012. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Di sini yang diketahui banyak siswa. Nah, semuanya. Jadi frekuensi kumulatif nilai 10 itu sama dengan, di sini ada 25 ya. Kemudian yang nilai lebih kecil atau sama dengan 7, kita sebut frekuensi kumulatif 7 itu sama dengan 19. Yang di sini. Nah, nilai lebih kecil sama dengan 8, itu frekuensi kumulatif 8 sama dengan 22 yang di sebelah sana. Oke, nilai 8 yaitu F8 yaitu frekuensi kumulatif 8 dikurang frekuensi kumulatif 7. Nah, sehingga kita peroleh 22 dikurang 19 adalah 3. Maka persentasi F8
yaitu nilai yang peroleh nilai 8, yaitu F8 dibagi frekuensi kumulatif 10 dikalikan 100%. Nah, Ya, halo? Ada yang mau nanya? Itu yang nilai 8 dari mana, Kak? Maksudnya Oh, bisa nilai 8 ya? F8, FK8 dikurang FK7 maksudnya gimana, Kak? Oke. Jadi gini, untuk yang soal ini, ada kalau kita bikin coret-coretannya, berarti gini nih. Oke, tadi di dalam membuat frekuensi kumulatif sudah bisa dipahami ya. Nah, di sini ada sumbu nilai, ini ada frekuensi kumulatif. Hati-hati nih. Di sini kan yang ditampilkan adalah frekuensi kumulatif, bukan frekuensi biasa. Tuh, harus dilihat di bagian situnya. Nah, berikutnya, kalau kakak bikin dalam bentuk tabel dulu deh. Ya, kalau dalam bentuk tabel, berarti di sini ada nilai. Ya, di sini ada nilai, kemudian ada F kecil, ini ada F besar, frekuensi kumulatif. Nah, nilainya ada apa aja di sini? Oh, ternyata ada 6, ya kan? Nah, di sini ada 6, ada 7, 8, 9, dan 10. Ini kakak tulis di sini, nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tetapi yang disajikan di sini adalah frekuensi kumulatif. Hati-hati. 6, berapa FK-nya? Dia bilang 15. 15, Kalau 7 berapa? 7, 9, 9, 11. Kalau 8 berapa tuh? 22. 22 benar. Kalau 9? 24. 24. Kalau yang 10? 25. Nah, dia 25. Tadi ingat, sekarang kita balik lagi cara berpikirnya. Tadi kan yang diketahui awalnya frekuensi biasa, ditanya frekuensi kumulatif, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya? Coba. Tadi kan yang pertama pasti ini sama dengan 15 juga dong? Ya. Oke ya. Nah, berikutnya 15 ditambah berapa? Jadi 19. 4. Ini pasti 4, Bro. Tuh. 4. Ya. Iya, 4. Atau boleh juga 19 dikurangi dengan 15. 4 taruh di sini nanti. Paham ya? 19 tambah berapa? Jadi 22. 3. Ini 3, Bro, frekuensinya. Berikutnya 22 tambah berapa? Jadi 24. 2. Nah, gitu dong ya. 24 tambah berapa nih? 1. Nah, gitu. Kalau dia nanya, oh ya, kembali ke 8 dulu. Tadi dapat 8 dari mana nih sebenarnya? 8 itu berarti frekuensi kumulatif yang nilai 8 dikurangi dengan frekuensi kumulatif nilai 7. Mana yang nilai 8? 22 kan ya? Iya, 22. Nilai 7-nya berapa? 19 gitu ya. Sehingga kalau yang ditanya adalah prosentase siswa yang punya nilai 8. Hati-hati, ini yang tanya prosentase nilai 8. Mana nilai 8? Ini kan? Iya. Berarti yang kita pakai adalah F kecilnya, 3 tuh. Nah, jadi 3 dari berapa totalnya? 25. Nah, yang paling ujung pasti menyatakan jumlah frekuensi, ada jumlah populasinya. 25 gitu. 3/25 kali 100%. Kan kita pakai dulu dalam persen ya. Iya. Nah, ini kan dicoret-coret. Nah, berapa tuh? 4. 4 kali 3. 12. Jago pada 12 apa? Persen. Nah, gitu, Bro. 12%. Oh, bener. Saya mendingan kayak gini, Kak. Kalau tadi saya bingung. Ya, makanya kalau kamu nggak paham tanya ya. Nanti ya kita bisa. Screenshot dulu, Kak. Screenshot. Iya, boleh silakan. Di SS dulu, ya. Kak, Ya. cari ini bukannya ada cara cepatnya ya, Kak? Boleh kalau mau cara cepat silakan. Kalau pengen pakai cara cepat lihat aja. Sebenarnya ya nanti kita cek coba nih. Kita cek apa namanya? Cara lainnya. Ini udah di SS ya? Udah. Oke, mantap. Kakak clear ya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena di sini penyajiannya adalah frekuensi kumulatif, gitu kan? Dan yang ditanya adalah berapa sih frekuensi 8? Ya udah. Tadi frekuensi kumulatif 9 berapa? 24. 24. Ya kan? Iya. Maaf. Nah, gini. Frekuensi 8-nya adalah 20. 2. Lihat di sini. Nah, yang 7-nya berapa di sini? 9. 16. Pasti nanti selisihnya aja nih. Berapa selisihnya? 3. 3. Dari 3. berapa? Totalnya pasti yang paling tinggi. Totalnya. Nih. 25. Yoyoy. Kali cepet aja tuh ya. Kayak tadi dong. Iya, 12%. Ini kalau udah paham ya. Kalau udah paham makna dari frekuensi kumulatif, boleh pakai cara cepat ini nggak apa-apa. Iya, Kak. Oke. Kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Kalau udah Kakak pengen lanjut ini videonya nih. Lanjut, Kak. Lanjut. Kita clear ya? Bera. Oke, sip. Mantap. Oh, ada yang nanya. Ada nanya nggak sih tadi? Oh, mau sholat. Ya udah, sholat dulu dah. Adalah 3. Oke, Kakak lanjut. Nah, berikutnya masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Ya, nanti ukuran pemusatan data salah satunya adalah rata-rata nih. Oke, ini rata-rata ada 3 rumus di sini nih. Mau di screenshot nggak nih? Rumus dari rata-rata? Bisa. Ya, di SS dulu. Yuk, silakan. Di SS dulu. Jadi ada pemusatan data. N di sini paham nggak maksudnya N? Apa N itu berarti? Total data ya, Kak? Total data. Jumlah data, Kak. Banyaknya data. Iya banyak. Kalau yang atas ini kita sebut sebagai jumlah data. Jadi semua data kita jumlahkan. Nah, kalau yang bawah ini sebagai banyak data. Banyak data. Iya. Gitu. Ini kalau datanya bentuk tunggal dan dia frekuensinya masing-masing ada 1 kan? Kalau nanti masing-masing frekuensinya beda, ini kan gara-gara di sini kan 1 gitu ya sebentar ya. Ini kali 1 gitu kan? Ini kali 1 karena masing-masing punya frekuensi 1. Nah, nanti kalau frekuensinya bukan 1 ya udah tinggal kalian aja F1 kali X1 dan seterusnya gitu. Versi lainnya. Udah masuk. Oke. Nah, ini silakan kalau mau di screenshot dulu tuh. Oke, ini ada yang nanya apa di sini? Oke, enggak. Oh ya udah. Ini deh Kakak lanjut ya. Ini rata-rata ada 3 rumusan. Oke, ini Kakak clear coret-coretannya. Nah, berikutnya nanti di dalam statistik pemusatan data ini nggak hanya rata-rata. Ada juga nanti diantaranya adalah, nah ini kuartil ya. Ada kuartil juga. Ada modus juga ya. Modus adalah data terbesar, frekuensinya maksudnya data dengan frekuensi paling banyak atau paling tinggi, itu adalah modus. Nah, berikutnya nanti di dalam ukuran pemusatan data ada juga yang namanya kuartil sama desil. Kita cek coba. Q besar I. Q itu apa? Kuartil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oke, di sini kita bagi 2 ya. Kalau N-nya ganjil, berarti kuartil ke I-nya adalah X ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, itu kalau N-nya ganjil. Tapi kalau N-nya genap, berarti kuartil ke I sama dengan X I dikali N ditambah 2 dibagi 4. Nah, itu kalau N-nya genap. Kemudian ada lagi desil dan persentil. Nah, di sini kalau desil artinya data membagi 10 bagian sama besar. Kalau persentil itu membagi 100 bagian sama besar. Oke, rumusnya seperti ini ya. X I kali N plus 1 per 10 itu untuk desil. Kalau persentil, X I dikali N plus 1 per 100. Nah,
kali Sampai N. sini paham maksudnya kuartil, desil, persentil? Enggak, Kak. Kak mau nanya. Nggak Iya, tahu. Pak. Bahasanya Tahu, Pak. nggak. Ini Boleh. yang tadi yang Asing itu banget. kuartil itu kenapa I-nya ada yang di luar, ada yang di dalam nggak? Luar mana? Emang ada yang di luar? Ada yang di luar, ada yang di dalam. Oh iya, itu tipe itu ya. Harusnya Oh. I-nya di luar semua. Oh, Biasa salah ketik. Nah gini, mungkin kita cek dulu di hal yang sederhana dulu ya. Nanti dari hal yang sederhana kita beranjak ke hal yang lebih kompleks. Nah ini kita cek dulu pelan-pelan aja ya. Contoh gini, kakak punya data, misalkan datanya 2, ini udah diurutin nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa biji tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? Oke, 10 data. Nah, kalau datanya simpel seperti ini, tentunya kalian bisa dong nyari kuartil yang mana? Tengah-tengahnya. Apa? Tengah-tengahnya kuartil. Nah, benar. Jadi kalau dia sederhana seperti ini, masih sederhana, kalian cari dulu Q2-nya. Kuartil 2 ya. Tadi kan kuartil itu kan membagi data menjadi sama banyak sama besar ya kan. Nah, kita cek dulu nih. Biasanya kalau di SD itu kita coret kiri, nggak kelihatan ya spidolnya. Nah ini, coret kiri 1, ya, kemudian coret kanan 1, coret kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Sama 5. Ini tengah-tengahnya adalah 4 sama 5. Gimana kalau dia letaknya di tengah-tengah? Q2. 4 tambah 5 bagi 2. Nah, gitu benar. 4 ditambah 5 bagi 2. Jadi 4,5. 4,5. Itu Q2-nya. Ya. Nah, berikutnya kalau nyari Q1 gimana? Dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi, benar. Tuh, ini kalau kita lihat data yang tersisa kan ini berarti ya. Nah, 4. ini kan. Iya. Tengah-tengahnya mana? Langsung kelihatan dong kalau kecil gini. 3. Ah, 3. Berarti ini sebagai ya nggak kelihatan. Q1. Nggak kelihatan sebetulnya. Nah, ini sebagai Q1. Berapa Q1-nya? Ya, 3. Paham ya? Paham. Nah, berikutnya lagi. Nih. Ini ambil lagi nanti tengah-tengahnya. Langsung kelihatan 7. dong ini, Bang. 7. Oke, 7. Berarti dalam hal ini Q3-nya Iya benar ya. Q3-nya adalah istilah Q1 ini nanti kita sebut dia sebagai kuartil Bawah. yes. Q2 sebagai kuartil Tengah. yes. Atau nama lainnya Median. median. Q2 dengan median sama dia juga. Kalau Q3 namanya kuartil Atas. atas gitu. Nah, ini kalau datanya sederhana. Kalau nanti datanya ada ribuan atau dalam bentuk interval, kita lebih enak menggunakan yang rumusan ini, Bro. Iya, tuh ini yang Q1, ini yang QI untuk N-nya ganjil, artinya banyaknya data ganjil. Kalau yang bawah ini untuk banyaknya data yang Genap. ya. Kalau ada ganjil genap gimana? Waduh. Kayak Jakarta aja Kata gara-gara lalu lintas macet. kali. Iya. Bekasi mah nggak ada ganjil genap, tabrak terus ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ujungnya X1, data terkecil, Bro. Ini namanya XN, data terbesar. Ya. Nah, kalau kakak nyatakan data itu sebagai garis bilangan, ini kan ujungnya yang kecil namanya X1, yang besar XN. 2. Kita bagi 2 tengah-tengahnya. Ini namanya adalah Q2. Bagi lagi tengah-tengahnya. Q1.
Satu. Bagi lagi tengah-tengahnya. Tiga. Tuh kan? Ya. Menjadi 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4. Nah, begitu bro jadinya kalau kita anggap dia sebagai garis bilangan. Oke ya? Oke, Kak. Nah, artinya kalau kuartil, kamu inget-inget aja kuartet. Kuartet itu apa sih kuartet? Tengah. Ngaco. Kok tengah? Kuartet. 4. Kalau duet. Dua. Kayak aku dan kamu ya. Ya. Nah, berikutnya kalau desimal, ingat-ingat desimal. Desimal itu 10. Ya. Persentil, persen berarti berapa? 100. Nanti kamu jangan ngapalin satu persatu. Ya Allah, banyak banget rumusnya jadinya. Ingat-ingat aja kalimatnya. Kuartil 4 berarti bagi 4. Desil 10 bagi 10. Persen 100 berarti bagi 100. Gitu aja. Lihat polanya, Bro. Kalau pengen belajar matematika yang sederhana, yang asik ya. Nah, berikutnya, kalau dia ganjil, berarti ini N tambah 1. 1 bilangan ganjil apa genap? Ganjil. Oh iya, berarti tambah 1 aja, Bro, kalau ganjil. Kalau 2 bilangan apa? Genap. Yo, berarti dia kalau N-nya genap. Genap. Ya kan? Sama tuh lihat polanya. Yang ini ganjil. 1. Ini genap. Oh, ini maaf nih, typo nih. Apa tuh? Ya. Oh iya, ini maaf. Ini persentil untuk Persentil yang itu. persentil sama desil gitu ya. Jadi lihat aja ganjil sama genapnya yang mana. Ya, 1 bilangan ganjil, kalau 2 bilangan Genap. nah, sesuaikan aja kayak begitu. Paham ya? Paham. Nah, coba nanti kita cek lagi contoh yang lebih enak pakai rumus kayak ini dibandingkan dengan yang cara manual ini nih. Ini kan cara manual, kalau datanya sederhana masih enak sih. Iya. Ini mau disalin dulu nggak? SS dulu, Kak. Oh iya, SS dulu silakan. Udah, Bro? Udah, Pak. Oke. Udah, Kak. Iya. Kakak clear ya? Ya. Nanti kalau ada yang telat, kamu ini aja share aja di chat room. Nah, kan nanti kamu dapat jariah nge-share itu juga kan. Iya, Kak. Asik dah. Nah, kita lihat contohnya untuk yang bagian ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini tuh datanya sudah dalam bentuk ini. Kalau modus paham langsung ya? Gampang lah nyari modus mah. Iya, yang cowok udah paham nih. Nyari modus bisa ya cowok. Nilai terbesar ya, Kak? Besar ya, nilai terbesar ya. Frekuensi bukan nilai terbesar. Paling banyak. Frekuensinya terbesar. Frekuensi. Oke, itu. Nah, terus kita cari cek rata-rata. FI dikali XI, yaitu 5 kali 1, 5, 6 kali 1, 6, 7 kali 4, 28, 8 kali 3, 24, 9 kali 1, 9. Jadi kita tadi menggunakan rumus rata-rata kan, karena masing-masing data punya frekuensi yang berbeda. Ya kan? Ya. Paham ya? Oke, sip. Kita lanjutin. Nah, jumlah frekuensi adalah 10. Jumlah perkalian frekuensi dengan data ke I-nya yaitu 72. Nah, sehingga kita peroleh rumusnya adalah 72 dibagi 10. Hasilnya adalah 7,2. Oke, itu untuk rata-ratanya ya. Nah, berikutnya kuartil. Nah, kuartil ke I kalau N-nya genap. Nah, tadi rumusnya adalah data ke I dikali N ditambah 2. Lalu dibagi dengan 4. Nah, sini frekuensi kumulatifnya tadi 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 1, 10. Nah, jadi kuartil ke-1 di sini data ke 1 kali 10 tambah 2, yaitu 12 bagi 4. Berarti data ketiga. Nah, data ketiga mana nih? Ini berarti data ke-1, 2, data ketiga ada di sini. Berarti nilainya adalah 7. Nah, dapat X3 sama dengan 7. Kemudian untuk S2 gimana? X2 berarti masukin 2 kali 10, 20, tambah 2, 22. 22 bagi 4 adalah 5,5. Nah, kalau datanya desimal, berarti kita lihat nih. Setengah dikali data ke-5 tambah data ke-6. Jadi banyak nggak?
Kak, tadi X-nya itu apa? Datanya nilainya itu ya X. Iya. Datanya itu XI. Terus mau nanya nggak? Enggak, Kak. Enggak nih ya, benar ya? Tadi 10-nya itu jumlah ininya ya, yang frekuensi ya, Kak? Ya, frekuensi kumulatifnya. Oke. Nah. Udah yakin paham nih? Insya Allah. Insya Allah. Yang lain, ayo. Kita nggak tahu makan apa. Coba Kak jelasin dulu, Kak. Coba Ayo. jelasin ulang yang Q1, Q2, Kak. Oh gitu, ya. Oke, bismillah. Semoga diberikan pemahaman nih, kakak jelasin ya. Kayak gini. Tadi kan rumus dari kuartil ada yang genap, ada yang ganjil ya. Iya. Ini datanya sebanyak genap atau datanya sebanyak ganjil? Campur. Genap. Nah, Tahu dari mana kalau datanya sebanyak genap? Itu +2. Ada 10. Ini dari sini nih tuh. frekuensinya. Iya. frekuensi. Berarti dari ini dia datanya sebanyak genap gitu aja ya istilahnya. Genap. Banyak genap. Nah, berikutnya kalau kita pengen nyari frekuensi apa tadi? Kuartil ya. Kalau kita pengen nyari kuartil, kan tadi kuartil ada 3 ya. Ada Q1, Q2, Q2 sama Q3. Ya benar. Nanti gunakan masing-masing atau ganti I-nya aja nanti ya. Kamu ganti I-nya aja. Kalau Q1 berarti ganti I-nya dengan 1. Kalau Q2 ganti I-nya dengan 2 dan seterusnya gitu. Oke, untuk memudahkan lagi sebenarnya nanti kakak bisa menambahkan di sini ada yang namanya istilahnya adalah data ke. Gitu. Data ke. Nah, frekuensi kumulatif ini artinya kalau nilainya 1, artinya dia nanti data ke 1 mentoknya di 1. Berarti ada di sini nih. Iya, Kak. Setelah 1 berapa? 2. Data kedua sampai kedua, mentoknya kedua di sini. Iya. Setelah 2, 3. 3 sampai ke 6. Nah, 3 sampai ke 6. Setelah 6, 7 sampai ke 7 sampai ke 9. Setelah 9, 10, mentoknya sampai 10. Gitu ya. Nah, berikutnya ini kan ada istilah di sini apa namanya? X3. Dari mana X3? 10 tambah 2 lagi 4 ya. Iya. Nah, ini artinya kalau kita baca X3 ini berarti data ke berapa? Ketiga. Data ketiga. Iya, data ketiga. Data ketiga ada di mana, Adek? Ada ke 3 sampai 6. Nah, ada di sini letaknya tuh. Nah, ini ya. Berapa nilainya? Oh, dia 7. Dapat dia di sini Q1 nilainya 7. Ada di data ke 3. Sampai sini paham? Nah, berikutnya data ke 5,5. Coba, dari mana 5,5? Dari Q2. I-nya 2, N-nya 10, karena dia genap tambah 2 kan tadi. Iya. Bagi 4, 5,5. Nah, ini kan bacanya data ke 5,5. Di mana data ke 5,5 posisinya? Di 7. Sama. Di sini juga dia tuh. Antara 3 sampai 6 kan? Sampai 6, iya. Iya, berarti 5,5 datanya juga di sini adalah 7. 7 juga gitu. Coba sekarang kalau kita nyari bareng-bareng Q3-nya berapa? 3 sama dengan data ke berapa? Data ke 8. ya 3 kali 10 tambah 2 bagi 4. Jadi Q berapa tuh? X 8. berapa? 8 ya? 30 tambah 2, oh iya. 30 tambah 2 bagi 4, 8. 8 ini berarti data ke 8. Data ke 8 di mana, Bro? 8. Nah, di sini tuh. Berapa nilainya dia? 8. Oke, berarti Q3 berarti nilainya 8. Gitu, Bro. Paham ya?
Berarti Oke, Foto dulu. berarti I-nya itu dikali sama si N-nya N, ya? iya, kali dengan N-nya. Kak, dibagi 4 itu kuartet kan? Ah, benar, karena kuartet. Kalau nyari desil bagi berapa? 10. Bagi Nah, 10. itu aja, udah. Kalau persentil bagi berapa? 100. 100. Ah, Tapi nggak bakal berubah Kak, itu yang 2-nya itu yang ditambah 2-nya atau 1-nya. kalau Kalau 2, 1 genap, tadi genap ya Kak ya. ganjil Kalau genap. genap. Iya. Ganjil Oh. genap. Gitu. Oke. Udah? Udah. Oke. Berapa? SS dulu, Kak. Oh iya, mau SS dulu. dulu Kak ya. Iya, di S dulu. Sip. SS dulu dah, silakan. Udah belum? Udah Kak. Oke, kakak clear ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, hilang udah tuh. Lanjut nih. Kita ambil syarat. Nah, contoh berikutnya nih. Ayo, perhatiin. Sip. Nah, di sini kalau ada soal nih, diketahui data sebagai berikut, yaitu 2, 4, 5, 7, 7. Yang ditanya adalah jumlah rata-rata, Ini mah modus, gampang ya, dan gampang ya. median. Dua, Kak. Ini mah cuma nyari rata-rata, modus sama median doang. Iya. Iya, kayak soal SD ini. Dah, kamu ini aja, kamu screenshot soalnya, nanti cari jawabannya sendiri. Pertama Kak. Udah, tuh, langsung aja. Dipercepat aja deh. Tuh. Foto dulu foto. Itu aja tuh, langsung aja dah. Gampang, nggak usah dibahas ini mah. Udah ya? Udah. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Di soal berikutnya. Adalah 30 dan kelas B. Oke, lanjut soal berikutnya. Banyak siswa kelas A adalah 30 dan kelas B adalah 20. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Nah, sini garis bawah ya. Rata-rata ujian kelas A lebih 10 dari kelas B. Jika nilai rata-rata matematika gabungan kelas A dan kelas B adalah 66. Berarti ini rata-rata gabungan. Nah, nanti kita gunakan rumus yang ketiga ya. Nilai rata-rata ujian matematika kelas B adalah berapa? Nah, kita lihat sini yang diketahui NA yaitu banyaknya siswa kelas A 30. Nah, ini rata-rata A yaitu B plus 10. Kenapa plus 10? Karena sini rata-rata A lebih 10 dari kelas B. Berarti B plus 10. Kemudian banyaknya siswa kelas B yaitu 20. Rata-rata B-nya kita misalkan B. Nah, ini rata-rata gabungannya adalah 66. Oke, tadi dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan diperoleh rata-rata A plus B sama dengan banyaknya siswa kelas A dikali rata-rata A ditambah banyaknya siswa B dikali rata-rata B dibagi NA tambah NB. Paham ya? Enggak apa-apa. Yo, ada yang paham udah enggak? Yang udah paham. Ini rumus mesti diapalin Kak. Ribet Kak mau kayak gitu. Ribet ya? Ya Allah. Ada belajar dengan ribet. Ada. Ribet semua. Kak, Ribet ini semua. rumus mesti diapalin Kak. Iya. Polanya aja, polanya ya, polanya. Ya gini. Kita lihat dulu dari apa nih? Banyak siswa kelas A adalah 30. Ya, kelas A 30. Berarti kan NA-nya 30. Kemudian ada juga di situ banyak siswa kelas B adalah 20. Berarti NB-nya ada 20 gitu ya. Nah, ini kalimat yang kalau belum bisa memodelkan agak ribet juga jadinya nih. Dia bilang nilai rata-rata ujian kelas A, berapa nilai rata-rata kelas A? Kita belum tahu kan? Informasinya adalah lebih 10 dari kelas B. Kelas B-nya kita misalkan B kecil gitu. Berarti kalau gini kan dia membicarakan rata-rata kelas A.
Ya kan? Iya. Dia bilangnya berapa rata-rata kelas A? Lebih 10 dari kelas B. 10 dari kelas B. Kalau lebih 10 berarti tambah 10 dong. Tambah Iya. Kalau kurang 10 maka min 10. Maka di sini jadinya B plus 10 tuh gitu. Oh. Sampai sini paham? Paham Oke. Kak. Nah, berikutnya jika nilai rata-rata ujian matematika gabungan kelas A dan kelas B adalah 66, nah ini gabungannya. Ya. Ini rata-rata gabungan antara kelas A dan kelas Kelas B. A dan kelas B. Nah, sebenarnya nanti rumus gabungan ini nggak hanya ini. Ini kebetulan kelompoknya hanya ada 2, yaitu kelompok A sama kelompok B. Nanti kalau dia ada 3 kelompok gimana? Ya tentunya jadi gini, rata-rata gabungan kalau ada 3 kelompok berarti rata-rata kelompok pertama dikali banyak anggota pertama. Rata-rata kelompok kedua banyak anggota kedua. Ya Allah, Kak. Rata-rata kelompok ketiga kali banyak, salah tuh kan? Jadi salah dah. Banyak yang ketiga dibagi berapa di sini? N1 plus N2 plus N3. Gitu. Dan seterusnya. Kalau ada lagi ya silakan ditambah lagi. Oh, ada lagi. Iya, kalau ada 4 kelompok ya nanti tambah lagi di sini. X bar 4 N4, bawahnya juga tambah N4. Oh Gitu. iya Kak. Sebenarnya yang kamu hafalkan satu pola aja, nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan. Ya. Iya Kak. Oke, Bos. Insya Allah. Oke. Nah, kalau udah tinggal masukin aja tuh. NA-nya berapa di sini? 30 kan? 20. Iya. NB-nya berapa? 20. Oke, coba. Gabungannya 66 ya? 66 sama dengan rata-rata A-nya 30. 30 kali X bar A berarti B tambah 10. Ditambah lagi NB-nya 20 ya. Dikali Kali B. kecil gitu. Dibagi berapa tuh? 66. NA sama NB. 60. NA, ayo. 50 Kak, 50. Korupsi nih. Nah, berikutnya kamu kali nih, Bro. Tuh, kali. Apa ya? 30. 33. 3.000. Oh iya. 300. 3.300. Ya. Bener nggak? Iya. Benar. Sama dengan ini 30 B. Bentar lupa. Tadi ini nolnya kita coret aja, Bro, nolnya. Tuh, nolnya coret ya. Waduh. Ini habis gitu aja dah. Nah, Iya, lebih enak tuh. 3 kali B, ini kali pelangi. 3B. 3B. Yang cowok jangan ketawa ya. Iya. Ditambah dengan 30. Ditambah dengan 2B. Nah, 5. iya, ini 5B tambah 30, ini 330. Oke, Bro, 30 goyang kiri. 300. Apa? 300. 300 sama dengan 5B. Berapa, Bro? 60. Oh, jawabannya Ada B. ada. Tuh, gitu. Ya. Kalau yang ditanya rata-rata kelompok A berapa kira-kira? Lihat aja tuh. Kalau ditanya 60 sampai 10, 70. Nah, yo. Kurang 0, Kak. Hah? Mana? Enggak, Deng. Iya, kurang 0 ya. Kurang 0, iya benar. Tuh, Enggak, gitu. itu B, Kak. B. Iya, kakak jadi wakil itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf. Itu B, Bro. B ini. Nah, gitu ya. Iya. Mohon dimaafkan tulisan kakak yang begitu bagus ya. Manusianya pasti salah, Kak. Ayo, subhanallah. Bijak banget. Udah, Bro? Udah, Kak. S dulu, Kak. Di SS biasa. S. Ya. Udah. Udah, Kak. Yang lain udah belum? Udah. Udah. 1, 2, 3. Cus, hilang dah tuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia soal berikutnya. Ya, berikutnya. Oke, lanjut ya, biar lebih
Paham tentang statistika? Nah, berikutnya ada soal lagi nih. Naufal mengikuti 5 kali tes bahasa Inggris dengan nilai 4 tes pertama berturut-turut adalah 4, 8, 7, dan 7. Nah, jika modus dan rata-rata nilai 5 tes adalah sama, maka nilai tes terakhir Naufal berapa? Gitu ya. Oke, kita lihat sini nilai tes Naufal. Misalkan 4, 8, 7, 7, X. Nah, nilai terakhirnya kita misalkan X gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus rata-rata, yaitu 4 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah X dibagi dengan 5. Hasilnya adalah X plus 26 dibagi 5. Nah, kemudian modusnya, nah sini karena modus dan rata-rata adalah sama, berarti kalau tadi misalkan X, berarti modusnya juga sama dengan X. Nah, berarti kita boleh modusnya berapa? Sama dengan X, berarti 7 sama dengan X plus 26 dibagi 5. Nah, kita kali silang, 35 sama dengan X plus 26. Berarti X-nya adalah 35 dikurang 26, 9. Mau nanya nggak? Dipahami lagi kalimatnya. Yang modus Kak itu 4,8-nya gimana? Modus 4,8. Yang sama ya, Kak? Nah, dia bilang nggak boleh 4 sama 8 ya, Kak? Benar. Jadi yang sama. Novel ikut 5 kali tes ya? Iya. Nah, ini kan nilai tes yang 4-nya itu ya. Ini 4, 8, 7, 7. Nah, kalau yang terakhir kita kan belum tahu tuh. Kalau dalam matematika, sesuatu yang belum diketahui, kita anggap dengan variabel X gitu ya. Nah, berarti berikutnya, dia bilang tadi modus dan rata-rata 5 nilai tes adalah sama. Jadi modus, dia bilang modusnya itu sama dengan rata-rata. Ya. Nilai tes terakhirnya berapa. Nah, cara nyari modus gimana caranya? Tentunya Frekuensi terbanyak. iya, frekuensi Banyak. banyak. Jadi dalam hal ini kita sudah mengetahui ini modusnya 7. Pertanyaannya adalah kenapa di sini ada syarat X-nya nggak boleh 4 atau 8? Karena kalau X-nya 4 berarti modusnya ada 2 dong. Iya. Oh iya. Kira-kira rata-rata mungkin nggak dalam seduta punya 2 nilai rata-rata? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin satu data punya 2 nilai rata. Pasti tunggal rata-ratanya. Artinya apa? X-nya itu nggak boleh 4. X-nya juga nggak boleh 8 gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa modusnya sama dengan 7. Di lain sisi, ya, di lain pihak, kamu bisa nyari rata-rata dong dengan cara jumlahkan semua datanya kan ya? Tambah dibagi dengan 5. Nah, berarti dari persamaan ini, tuh yang ini tulis di sini. Ya kan? Tadi berapa modusnya? 7. Nah, berarti dia 7. Kenapa? Karena modus sama dengan rata. Nah, gitu dah. Tinggal aljabar biasa tuh selanjutnya. Kak, itu 5-nya dari yang mengikuti 5 kali tes ya, Kak? Iya, 5-nya 5 kali tes, 5 data. Oh. Nah, jadi ada 5 nilai, ada 5 nilai tes gitu. Dikirain saya 4 kan. 5 kan dia bilang mana tadi? 5 kali. Nah, gitu kan? Oke, Kak. Oke, silakan di SS dulu. Sabar, Kak. Sudah. Ini jawabannya 9. Udah, Clear ya? Kak. Oke, bismillah. Nah, clear. Kita lanjut lagi di contoh berikutnya. Jadi 9. Oke, kita ini, masuk. Ayo di ini dulu. Rumus lagi. Akar lagi, Kak. Aduh, 4. Ajar aja, bro. Dia. Ya Allah. Allah. Kalau meja penuh ini. Kan nanti Penuh, ajarin Kak. Kalau meja penuh, Kak. Penuh, Kak. Kalau meja. Iya. Kak nanti ajarin cara cepetnya Kak. Cara cepet yang mana? Nggak ada. Tetap semua bawah meja. Ya, aduh. Astagfirullah. Oh, contekan ya Allah.
Dasar lu. Aduh. Niatnya udah nggak baik nih. Aduh. Udah nih ya. Iya, Kak. Oke, nih nanti yang sering digunakan adalah sini ada istilah jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, ya. Simpangan itu adalah setengah dari jangkauan, selalu gitu. Tambahin deh. Tambahin dulu di sini. Jadi jangkauan itu adalah selisih nilai terbesar kurang dengan terkecil. Jadi terbesar dikurangi dengan terkecil. Kalau simpangan ini setengah dari jangkauan. Iya. Ada jangkauan data. Ini jangkauan data. Kalau jangkauan kuartil berarti Q3 kurang Q1 gitu aja. Ini udah disalin tadi ya? Oke, kita clear coba. Kayak gimana soalnya nih? Oke, berikutnya. Nah, kita cek di sini soalnya. Ini datanya masih sama seperti yang tadi ya. Pakai data tadi. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian frekuensinya 1, 1, 4, 3, 1. Nah, jangkauannya apa? Yaitu nilai terbesarnya 9, terkecilnya 5. Berarti 9 kurang 5, 4. Kemudian simpangan kuartil. Nah, setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, tadi nyari Q3 dan Q1. Masih ingat ya? Masih enggak? Ini dibuat langsung nih. Ini datanya ganjil apa datanya genap? Datanya 1 tambah 1 2. Genap, Kak. Oh, genap, Kak. Genap. 6. Genap. Kan Oke, pakai genap. data tadi ya, Kak. 10 ya? 10 ya? Iya. Genap, sip. Berarti itu langsung ya? Yang itu? Oke. Nah, setengah dari 8 dikurang 7 sama dengan setengah. Kemudian simpangan rata-rata. Tadi masukin ke rumus ya. Oh iya. Iya, jadi gini, memang nanti untuk mencari simpangan rata-rata ya. Ini kalau kakak bikin bahasanya sih ini. Ini ada rata-ratanya tuh, udah diketahui. Maksudnya udah cari dulu rata-rata nanti. Jadi memang untuk mencari simpangan rata-rata, mencari simpangan baku, mencari ragam atau varian, itu ya mau nggak mau di situ harus nyari rata-rata dulu ya. Kalau tadi kita pengen menggunakan rumus yang awal tadi itu ya, kamu screenshot ya. Gitu. Jadi cari dulu rata-ratanya. Gimana cara nyari rata-rata? Tadi ada 3 rumus. Apa lagi tuh? Iya. Yang awal tadi. Apa lagi tuh? Allah Ya. Akbar. Mohon sabar ya, tuan-tuan Lupa, ya, nona-nona ya. Iya. Ya Memang Allah. paling enak melupakan matematika ya. The best, Kak. Iya. Kayak gitu ya. Jadi cari dulu rata-ratanya. Nah, kemudian ini bisa kakak sebut sebagai selisih rata-rata dengan data gitu aja. Selisih rata-rata X bar ya dengan data. Gitu. Ini kan ada tanda nilai mutlak nih. Daripada kamu bingung atau ribet mikirnya, selisih rata-rata dengan datanya kemudian dikali frekuensi. Ini rata-ratanya berapa nih? 7,2 kan? 7,2. Rata-ratanya 7,2. Ya udah, tinggalin aja. 5 kurang 7,2, 6 dikurang 7,2, ini dikurang 7,2 semua gitu. Dikurang 7,2, dikurang 7,2. Iya. Karena ada nilai mutlak itu artinya kan kalau selisih yang gede kurang kecil ya, atau selalu diambil yang positif. Ya, berarti kan ini 2,2. Ayo ini berapa nih? 1,2. 1,2. Ini cakep. Ini 0,2. 0,2. ini. 0,8. Iya, terus 8. 0,8 ya. Nah, nanti tinggal kalikan aja. Kalikan dengan frekuensinya 1 kali 2,2 dan seterusnya gitu. Ya. Oke, Bos.
Paham, Kak. Oke, Kak. Oke, sip. Tulis aja deh, lengkapin deh. Tulisin Kak, tulisin. Iya, kakak tulis ini. Iya. Ini tadi berbanding berarti 1,2 ya? 1,2. Iya. Koma 2. Nyuruh-nyuruh yang tua, kualat ya, Bos ya. Iya, aduh. Ini 0,2. 0,2. Ini berapa deh, Cai? 8. 0,8. Ini berapa? 0,8. 1,8. 3. Eh? 1,8 ya? 1,8 ya, benar. Iya. Udah, ini dikali. F dikali dengan selisihnya. Nah, tuh. 1 kali 2,2. 2,2. 2,2. 1,2. 1,2. Ini? 8. Hah, ngaco. 0,8. 0,8. Rajim. 2,4. 0,4. Terus 1,8. dan jumlah, ayo. Banyak. Aduh, berapa lagi? Sekian dah sekian. Sabar. Sabar, tuan. 24. 24. Ini 4. 4. 11. 16. 24 ya? 24. Berdua di sini ya? 2, 2, 4, 5, 8. 8,4. Tuh, udah tuh. 8,4 dibagi berapa total frekuensinya? Nah, kalau pengen nyari total frekuensi, bisa tadi pakai yang konsep frekuensi kumulatif. 1 tambahin 10 benar. 2 tambahin 6 ya. Tambahin 9 tambahin jadi 10, Kak. 10. Wah, gampang tuh. Enak. Untung 10 ya. Iya. 0,84 gitu. Nah, gitu ya. Itu Q3 sama Q1-nya itu udah dikasih tahu ya, Kak? Iya, pura-puranya udah ada. Pura-puranya. Pura-puranya. Kalau belum ada gimana? Pura-puranya. Nyari kamu sendiri ya. Aduh. Iya. Biasa. Nyarinya. Kalau contoh yang gampang-gampang, ntar kalau yang susah-susah bagian kamu aja itu, Mas. Waduh. Ini kakak clear nggak? Sabar, sabar. Oke. Bentar, Kak. Bentar, Kak. Yuk. Udah, Kak. Udah Kak. Oke, clear ya. Tadi yang rumus belum di SS, Kak. Oh, belum di SS rumusnya? Saya belum. Kakak kira mau dilupain aja. Aduh. Kita cek tadi. Ini ya? Nah, iya. Aduh. Taruh. Tangannya ini nggak mau mikir tangannya. Nah. Buset. Aduh. Oke, udah, Kak. Udah ya? Udah Kak. Oke, berikutnya ini dia. Nah, nyari simpangan baku. Ya, cari simpangan baku. 4. Ya, kameranya seperti itu ya. pinggir ya. Nah, contohnya nih, simpangan baku dari data 4775434 adalah? Nah, gitu. Pertama kita cari rata 4775434. Nah, 4. Simpangan baku. Nah, sebenarnya rumus simpangan baku dengan apa tadi? Varian. Itu hampir sama, cuman bedanya dia ada akar dan nggak ada akarnya. Ini mana sih? Oke, ya kakak tulis dulu. Ya, tadi rumus dari simpangan rata-rata SR simpangan rata masih ingat? Iya, lupa dia. Jumlah F1 nilai jumlah dari frekuensinya nilai mutlak atau gini. rata dikurang data. Ih, cakep, mantep. Gini aja. Tadi kalau yang simpangan rata-rata itu sebenarnya dasarnya adalah XI ya, XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan N atau sigma F, nanti sama ya. Ada yang nulisnya N, ada juga yang nulisnya pakai sigma frekuensi, jumlah dari frekuensinya. Oke. Nah, berikutnya, kalau yang simpangan baku apa rumusnya? Simpangan baku itu berarti sigma, coba lihat, polanya sama. Kamu ingat-ingatnya polanya? Selisih rata-rata dengan data. Selalu begitu, Bro.
Bedanya kalau maaf, jangan simpangan baku dulu. Maaf. Nih, ini kakak ganti dulu pakai varian dulu deh. Pakai varian dulu, ya. Mana sih pensilnya hilang? Nah, ini dia. Varian atau ragam, ya. Ragam atau varian sama aja dia. Kalau ragam, ya, ini kamu kuadratin dibagi dengan n. Tuh. Mirip nggak dengan yang atas? Mirip. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada kuadrat. Nah, itu nggak ada kuadratnya bedanya. Kemudian nanti simpangan baku itu sebenarnya adalah akar dari ragam, bro. Jadi kalau kamu pengen ngafalin, sebenarnya cuma ada satu pola. Apa polanya? Selisih data dan rata-rata, itu doang. Rata-rata. Iya. Oke. Selisih data dan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata nggak ada kuadratnya, kalau ragam ada kuadratnya, kalau simpangan baku tinggal di akar tuh si ragam. Paham? Nah, kalau seandainya frekuensinya berbeda, bro, tinggal kamu kalikan aja dengan FI. Kalikan dengan FI. Gitu. Oke ya. Tadi Ingat, gimana Kak dikalikan FI gimana tadi? kalau frekuensinya berbeda-beda, misalkan 4-nya ada 3 biji, 7-nya ada 2 biji gitu kan. Ya. Kamu paham ya bahasa tamu dia? Aduh. Maksudnya 4-nya ada 4 buah. Nah, gitu. Ya, ini tadi ngomongin biji, ini ngomongin buah. Kemudian 5-nya misalkan ada 3 buah gitu kan. Ntar kalikan aja dengan 3 di situnya. Gitu. Yang kamu perhatikan adalah polanya. Tuh kan enak kalau belajar matematika. Astagfirullah, hilang udah. Hilang semua. Ya nggak mau dia. Alhamdulillah mau dong boleh. Ya. Yang kamu perhatikan adalah polanya aja sebenarnya. Jadi dia selalu menggunakan pola selisih data dengan rata-rata. Kalau misalkan 4 frekuensinya nih ya. Ini kan nilai misalkan. Ini nilai. Ntar ada frekuensinya, 4 ada 2, 5 ada 6, 7 ada 3, 5 ada 1, 4 ada 5, 3 ada 1, 6 ada 3, 4 ada 2 gitu. Yaudah, ntar kalikan aja nih. Ya, selisihnya kalikan dengan 2 gitu. Ntar selisihnya kalikan dengan 3 dan seterusnya. Gitu contohnya. Yang penting kamu memahami polanya dulu sementara. Memahami dari polanya itu. Paham nggak maksud kakak di sini? Paham. Iya, Kak, paham, Kak. Paham ya. Jadi sebenarnya simpel. Jadi rumus yang banyak tadi yang kamu kelihatannya pusing itu satu pola sebenarnya. Ya, satu pola. Apa polanya? Selisih data dengan rata-rata. Simpangan rata-rata nggak ada kuadratnya. Ragam ada kuadratnya. Simpangan baku kamu nyari ragam tinggal di akar. Yoy, gitu bro. Oke ya. Nih, kita cek nih, simpangan baku. Ini rata-rata, paham nggak nih? Nyari dapat 5 dari mana? Paham, Pak. Gampang ya? 4 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 4. Berapa jumlahnya? 40. Ih, jago, cepet kamu ngitungnya. 40. Oh, jelas. Udah ada. Iya, itu udah ada di depan. Iya, berarti bagi 8 ya? Iya. Nah, berikutnya, ini kalau kakak tulis nih, kakak tulis di sini misalkan 4, 7, 7, kemudian 5, ada 4 lagi, 3, 6 sama 4. Nah, dia tadi rata-ratanya berapa sih? Rata-ratanya Berapa rata-ratanya? Ini nih. 5 ya? 5. Udah, Iya. semua kamu kurangi dengan 5 aja, bro. 4 kurang 5 berapa, bro? Min 1. 1. Ambil 1 positif. ya. 1. 7 kurang 5. 2. 2. Yo, lanjut. 2. Lanjut. Bis. Lanjut. 1. Lanjut. Ya, lanjut. 1. Aduh. Nah, berikutnya kalau simpangan rata-rata, kalau ragam atau simpangan bukan dikuadratin ya? Iya. Nah, udah, berarti berikutnya kamu kuadratin nih. Seret, tuh kuadratin. Tuh, berapa nih kuadratnya?
Satu. Nah, tinggal dijumlah, bro. 15. 9, 10, 15. 9, 10, 15. 15. Gitu. Nanti 15-nya itu kan berarti masuk yang dalam sini nih. Jadi S-nya itu sama dengan akar dari 15 dibagi emang 15 ya? 16, Kak. 16, Kak. Aduh, orang tua dibohongin mulu. Satunya ngilang itu. Iya. Nggak kelihatan. Oh iya, nggak kelihatan tuh ya. Berarti 16 ya? Iya. Nah, 16. Berarti di sini nanti 16. 16. Hapus dulu. Nah, 16 dibagi berapa, bro? 8. 8. Dah tuh. 16 di akar. Nah, udah gitu, bro. Akar 2. Cerut. Gitu. Itu kan terlihat lebih sederhana jadinya. Wow. Wow, gitu. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Sederhana. Sombong kan. Sederhana ntar di soal. Alhamdulillah. Sederhana sampai pojok udah. Rumus yang ragam itu doang, Kak. Ah, kenapa? Yang ini cuman rumus yang ini doang, buat yang ini doang rumus ini aja. Iya, kan yang ribet emang 3 itu aja, simbangan rata-rata, random, simbangan baku. Iya. Nanti ada gini nggak? Kenapa? Di TF ada soal gini nggak? Oh jelas, jangan ditanya, pasti ada. Pasti beda. Pasti beda. Yang di TF. Iya, biar kamu tambah pengalaman. Angkanya sampai ujung kali ya? Kali. Sampai mana tau udah. Ini udah nih, udah disalin? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Kakak bersihin ya. Iya, Kak. 1, 2, 3. Ces, hilang dah tuh. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini. Nah, ini dia. Soal berikutnya. Ini soal ada logikanya sedikit. Kita cek. Oke, berikutnya 5 data terurut memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15, dan jangkauan 7. Maka data kedua adalah Nah, di sini kita misalkan ada data terurut, yaitu udah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu A, B, C, D, E. Rata-rata di sini mediannya 12. Median yaitu nilai tengah, udah bisa kita langsung ketahui ya, berarti C-nya adalah 12, udah pasti. Nah, berarti data terurutnya menjadi A, B, 12, D, E. Nah, kemudian modusnya 15. Nah, modusnya 15, artinya apa? Nilai setelah 12 berarti D dan E itu nilainya sama, karena modus ya. Nah, berarti D sama dengan E sama dengan 15. Nah, sehingga datanya menjadi A, B, 12, 15, 15. Kemudian dari informasi lainnya yaitu jangkauan sama dengan 7. Nah, tadi rumus jangkauan yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berarti kita lihat di sini 15 dikurang A sama dengan 7. Diperoleh A-nya 15 kurang 7 sama dengan 8. Oke, sehingga diperoleh data terurutnya yaitu 8, B, 12, 15, 15. Oke, kita masukkan lagi ke yang diketahui, yaitu rata-ratanya di sini diketahui 12. Nah, tadi lulus mencari rata-rata, yaitu jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke, tinggal kita jumlahkan nih. 8 tambah B tambah 12 tambah 15 tambah 15 per 5. Nah, ini yang atas jumlahnya adalah B plus 50. Ini 5 kali 12 adalah 60. Nah, maka diperoleh nilai B-nya adalah 60 dikurang 50. Sama dengan 10. Ya, ayo. Kenapa 15-nya di D sama E, Kak? Ya, takdir itu. Ya, Kan dia terurut. Aduh, ya Allah. Ntar nih, mana bolpennya. Nah gini, tadi dia bilang ada 5 data ya. Iya. Iya, Kak. Seperti biasa kita nggak tahu datanya siapa aja. Kita misalkan di sini dalam bentuk A, B, C, D, dan E. Jadi 5 data.
Rata-ratanya 12, mediannya 12. ya. Ini rata-rata 12. Kemudian mediannya 12. 12. Sama tuh berarti. Modusnya Modusnya 15. Jangkauannya 7. 7. Tuh tadi lihat lagi definisi dari masing-masing unsur rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari soal tadi kan dia bilang mediannya 12. Ayo, ini datanya udah terurut nih. Berarti posisi median ada di sini dong. Di C. Ya kan? Iya, di tengah. Astagfirullah, bukan di situ. Cek, Kak. Ya, salah spidol dia. Salah spidol, ya. Nah, berarti kan median ada di sini median. Tuh, tengah-tengah ya. Yes. Tuh, ini mediannya. Oh, berarti langsung kesimpulannya C-nya adalah 12. Jadi paham ya? Nah, kemudian dia bilang modusnya berapa? 15. Tadi modus itu apa definisi modus? Nilai yang frekuensi terbesar. Terbanyak. Berarti kalau dia punya modus yang nilainya 15, artinya ada data yang kembar, nilainya 15. Kenapa A dan B enggak 15? Karena dia A, B nggak terurut. Nah, karena sudah terurut ya. Ya. Berarti kalau gitu yang 15 siapa? D, E. D dan E. Kenapa enggak D doang atau enggak E doang? Karena kan modus kembar Harus nilainya. ada yang kembar. Iya. Ya, boleh kembar 2, boleh kembar 3. Dalam hal ini kembar 3 nggak bisa. Kenapa? Karena yang 1, 2, 3, yang ketiga 12. Gitu. Berarti yang kembar adalah ini dong harusnya ya. Ini nanti masing-masing bernilai 15 gitu. Jadi D dan E-nya 15 karena alasan si modus itu. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Berarti kalau kita tulis data pertama si A, kedua B, ketiga C, udah ada nilainya. 4 dan 5 juga udah ada nilainya, 15 ya. Nah, berikutnya dari unsur si jangkauan. Tadi jangkauan itu apa jangkauan? Nilai terbesar. Nilai terbesar dikurangi Nilai terbesar. Nilai terkecil. Benar, nilai terkecil ya. Terbesarnya siapa? 15. Siapa? A. Ini 15 dikurang A, nilainya di sini 7 tuh 7. gitu. Ya, terus dapat deh. Kita geser-geser tuh. Berarti dapat A-nya 8. Oh iya, Kak. Paham ini? Jangkauan Apa nggak beneran? jangkauannya dapat dari mana? Jangkauannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dapat Ya. Ini Allah sudah memberikan dari awal tadi tuh. Orang minum air putih itu minum dulu dah. Udah mobile, Kak. Udah mobile. Ngopi dulu. belum siap. Aduh, pakai susu nggak Kak? Pusing. Yo. Ini udah ya. Nih. Nah, kemudian dari rata-rata, Bro. Rata-rata kan 12 ya. Iya. Tadi gimana nyari rata? Ya ini dijumlah aja semua. Ini dijumlah, dibagi berapa? Dibagi 5. 5. Karena di sini kan N-nya ada sebanyak 5 data. 5. Gitu, ada 5 data N. Berarti 8 tambah B tambah 12 tambah 15 tambah 15 bagi 5. Hasilnya 12. Tuh. Rata-rata dari Allah juga nih dapatnya. Nah, dapat 12 ya. Allah. Iya. Dari Allah. Udah ada ya. Nah, ini dapat nih 60 ya. Ya. Ya udah, ini kita jumlah 8 tambah 12, 20 tambah 30 jadi 50. Oh, dapat B-nya 10. Bentar. Foto dulu ya, silakan. Foto dulu. Udah, Kak. Kalau misalkan soalnya itu datanya bukan 5 tapi datanya genap, terus abis itu cara nyari mediannya gimana, Kak? Nah, pasti udah dikondisikan nama soalnya sih. Kalau dia nanti medianya genap, ya tinggal kita jumlah bagi 2. Kayak tadi lagi. Iya. Berarti nanti nggak langsung dapat C-nya sama dengan 12 ya. 12, iya. Nanti misalkan ada di sini nih, tambahin ada F. Berarti kan C tambah D sama dengan 2 kali gitu.
Ini emang udah disetting sih dia nanti biar langsung dapat nilai C-nya. Tapi kalau misalkan kondisi yang lain ternyata datanya semuanya genap, ya udah ikutin aja konsep cara mencari median. Gitu. Ya, namanya Pasti dari salah satu mediannya itu dikasih tahu ya ke angkanya. Iya, Jadi nggak benar. dua-duanya kosong. Mantap, Oke, mantap. Kak. Oke. Kakak clear ini ya? Iya, Kak. Oke. Udah, Kak. Yes. Nah, lanjut di soal berikutnya. Ada lagi nggak? Ada lagi ternyata. Wow. Wow, udah mau pulang Wow, lagi. apa ini? Wah, tambah lagi. Dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli adalah 7. Selisih antara data terbesar dan terkecil adalah 6. Ditanya hasil kali 4 data tersebut adalah. Oke, ini kakak ambil dari soal SBMPTN 2013. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Sama ya, kita misalkan data terurutnya adalah A, B, C, D. Karena sini ada 4 bilangan asli, berarti misalkannya sampai D. Nah, lalu berikutnya kita garis bawah ini. Di sini ada selisih antara data terbesar dan terkecil. Nah, tadi kalau selisih terbesar dan terkecil, berarti itu namanya adalah jangkauan. Nah, berarti si jangkauannya adalah 6. D dikurang A sama dengan 6. Nah, A tidak sama dengan D. Nah, tidak sama dengan 7 ya. B sama dengan C sama dengan 7. Sehingga data terurutnya menjadi A, 7, 7, D. Nah, kemudian kita lihat sini rata-ratanya adalah 7 ya. Berarti A plus 7 plus 7 plus D per 4 sama dengan 7. Nah, yang atas berarti A plus D plus 14. 4 kali 7, 28. Nah, sehingga diperoleh D plus A-nya adalah 14. Oke, tinggal kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. D dikurang A sama dengan 6. Oke, kalau kita kurangkan, berarti nanti D-nya habis ya. Tinggal A dikurang negatif A. Berarti A plus A jadi 2A. 14 dikurang 6, 8. Berarti dapat A-nya sama dengan 4. Oke, A-nya 4. Berarti masukin sini boleh. D dikurang 4 sama dengan 6. Berarti D-nya adalah 6 tambah 4. Nah, diperoleh 10. Nah, yang ditanya hasil kali 4 data tersebut, yaitu 4 kali 7 kali 7 kali 10. 28. 4 kali 7 kali 10. Yo, mau nggak? Jawabannya D. Nah, kenapa tidak sama dengan 7, Kak? Oke, lagi nih ya. Iya. Ini main logika sedikit lagi nih. Wes, logika. Dia bilang, mantap ya. Mantap. Kayak Agnes Monica. Iya. Ya Allah, TF-nya udah ada. Kayaknya udah ada aja tuh ya. Ya Allah. Median rata-rata modus dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli adalah 7. Tuh, berarti mediannya 7, rata-rata 7. Rata-rata 7, modus 7. Modus 7. Jadi baca kalimatnya sampai tanda baca titik atau koma. Jangan berhenti sebelum titik koma itu kan. Nah, berikutnya kita misalnya tadi data terurutnya A, B, C, D kayak tadi ya. Iya. Nah, di sini D dikurangi A sama dengan 6. Dari mana? Ini nih, selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi 6 ini kita sebut tadi sebagai apa tuh? Jangkauan. Jangkauan. D. Ini bukan Juventus ya, beda ya. Kawal 82 kali. Jangkauan ya. Nah, jangkauan, gimana cara nyari jangkauan? Terbesarnya kan si D. Terbesar. Iya. Terkecilnya A. Berarti D dikurang A sama dengan 6. Gitu. Nah, dalam hal ini, A dan D-nya pasti bukan 7. Kenapa? Kalau A dan D-nya 7, 7 kurang 7 berapa? Habis. Habis 0 dong. Habis. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa A dan D itu nggak sama dengan 7. Paham ya? Enggak. Jadi A dan D ini bukan 7. Tetapi dia bilang modusnya 7, bro. Ayo loh. A dan D kan harusnya 2 bilangan yang berbeda. Paham nggak maksudnya? Dia harus beda. Ya. Tetapi ada keterangan modusnya 7. Berarti kalau gitu A dan D-nya nilainya beda, harus punya modus nilainya 7. Berarti yang nilainya 7 siapa dong?
Sama B C. sama C. Sama C. Gitu coy. Oh. Makanya di sini kenapa di sini ada keterangan 7. Ini untuk menguatkan Modul. modusnya 7. Kalau B dan C nggak sama-sama 7, berarti nggak punya modus dong. Ya, kalau semua datanya sama, beda semua, berarti dia nggak punya modus. Sampai sini paham? Iya, Kak. Oke, Paham nggak? Nah, berikutnya, tadi ini kita punya persamaan pertama. Ini rumus dari jangkauan ya. Iya, Kak, besar kurang Oke, ini dari jangkauan tuh, dapat dari si jangkauan. Nah, berikutnya dapat modus. 7 sama 7 kita simpulkan B sama C-nya. Nah, berikutnya rata-rata tadi berapa nilainya? 7. Nah, rata-ratanya 7. 7. Cara nyari rata-rata gimana? Biasanya di jumlah nih masing-masing datanya. Dibagi 4 ya? Iya. Nah, 4 kali 7. 8. 14 tambah A plus D. Oke ya? Atau tinggal dibalik aja nih. D tambah A kan sama aja dengan A tambah D. Iya. Nih, jadi ada D ditambah dengan A sama dengan 14. Nah, berikutnya ini tinggal di eliminasi atau boleh pakai substitusi. Bebas satu. Ya. Ditulis ulang di sini ya. Ini tulis ulang di sini tuh yang atas. Kalau di jumlah ya, dikurang nih ya. Kalau dikurang, D kurang D-nya habis, A dikurang min A kan jadi 2A. 14 kurang 6 jadi 8. Oh, dapat A-nya 4. Kalau A4, gimana cara nyari D? Ya udah, milih salah satu. Masukin aja, Bro. Dapat nanti D-nya 10. Iya, dah komplit dah tuh. A-nya 4, B-nya 7, C-nya 7, D-nya 10. Oke, guys. Wah, wawasan bertambah. Wah, aku jadi SS teman dulu ya, bisa. Kak ya. Iya. Nah, gue pulang ya. Udah malam nih. Bentar nih, SS nih. Iya, udah malam nih ya. Udah di chatting sama ini sama hostnya tuh. Maaf ya Kak Rizky ya. Udah nih. Udah. Kakak nih. Ini Jangan lupa. dulu, Kakak. Iya, kamu aja itu mah. Ya, jangan lupa dicatat, disalin dulu linknya, nanti dikerjakan. Jangan lupa. Ayo. Buat dilatih pokoknya kamu. Lupa RTX. Ya Allah. Udah ya. Kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Alasan nge-lag aja dah. Dikasih tab nge-lag. Bisa banget dah alasannya. Pasti harus 3 itu, Kak. Insya Allah. Nah, udah dulu ya. Nanti kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga nanti kita diberikan kesempatan lagi ketemu sama Kak Mea, Kak Eka, ya. Terima kasih ya, Kak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.